Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Sidki Amalia dari kelas 01 SAKK 001. Saya dari Universitas Pamulang. Saya ingin menjelaskan materi pertemuan 6 matkul pengantar manajemen, yaitu sebuah perencanaan atau sebuah planning. Nah, perencanaan atau planning sendiri itu apa sih? Hampir setiap orang maupun organisasi itu pasti memiliki dong yang namanya sebuah perencanaan. Nah, apakah perencanaan tersebut menyangkut kepentingan kehidupan pribadinya maupun dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai? Nah, perencanaan itu terjadi di semua tipe kegiatan. Nah, di mana perencanaan itu merupakan proses di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara untuk mencapainya. Sedangkan dalam organisasi, perencanaan atau planning adalah esensial karena dalam kenyataannya perencanaan atau planning tersebut memegang peranan lebih penting di antara fungsi manajemen lainnya. Nah, di sini pun saya akan menjelaskan tentang minimum perencanaan itu memiliki 3 karakteristik ya guys. Yang pertama itu perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang. Terdapat satu elemen identifikasi pribadi dan organisasi, yaitu serangkaian tindakan di masa yang akan datang dan akan diambil oleh perencana. Yang ketiga itu masa yang akan datang. Masa yang akan datang adalah tindakan dan identifikasi pribadi serta organisasi merupakan unsur yang amat penting dalam setiap perencanaan. Nah, tujuan dari perencanaan sendiri itu apa sih? Tujuannya itu memungkinkan manajer menyelesaikan tugas tepat waktu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Nah, di sini saya pun akan menjelaskan menurut George Terry bahwa untuk mengetahui sebuah perencanaan baik atau tidaknya melalui pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai 5W1H. Apa aja sih? Yang pertama itu ada what atau apa, yaitu pertanyaan seputar apa terkait dengan misalnya apa sesungguhnya yang terjadi, tujuan perusahaan, dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Why atau mengapa, yaitu terkait dengan pernyataan seputar mengapa tujuan tersebut harus dicapai dan mengapa kegiatan terumuskan dalam jawaban atas pertanyaan apa perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga itu di mana atau where, yaitu pernyataan seputar mengenai di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Sedangkan when atau kapan, yaitu kegiatan tersebut akan dilaksanakan kapan dan harus dimulai dan diakhiri. Atau yang kelima itu wo atau siapa, yaitu terkait dengan siapa yang akan melaksanakannya. Sedangkan how atau bagaimana, itu terkait dengan bagaimana cara yang harus dilakukan untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, semua kegiatan perencanaan itu pada dasarnya memiliki 4 tahap nih. Tahap yang pertama itu menetapkan tujuan, yang kedua itu merumuskan atau memutuskan keadaan saat ini, yang ketiga itu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, yang keempat itu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ada lagi nih menurut Stoner dan Wonkel dalam Siswanto, mengklarifikasikan rencana berdasarkan skop menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama rencana strategis atau strategis plan, yaitu rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi yang luas, yaitu untuk melaksanakan misi yang merupakan satu-satunya alasan kehadiran organisasi tersebut. Sedangkan perencanaan strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan dan program yang perlu untuk dicapai sasaran dan tujuan tertentu, serta penetapan metode yang perlu untuk menjamin agar kebijakan dan program strategis itu dilaksanakan. Yang kedua itu rencana operasional atau operational plan, yaitu rencana operasional memberikan deskripsi tentang bagaimana rencana strategis dilaksanakan. Rencana operasional sendiri dibagi berdasarkan kegunaannya, itu ada 2. Yang pertama itu rencana sekali pakai atau single use plan, yaitu rencana untuk mencapai tujuan tertentu ditinggalkan manakala tujuan tersebut telah dicapai. Rencana sekali pakai merupakan arah tindakan yang mungkin akan terulang dalam bentuk yang sama di masa yang akan datang. Bentuk utama rencana sekali pakai antara lain yaitu program, proyek, serta anggaran. Nah, yang kedua itu ada rencana tetap atau standing use plan. Nah, rencana tetap merupakan pendekatan yang telah dilakukan untuk menangani situasi yang terjadi berulang dan dapat diperkirakan. Rencana tetap ini memberikan kesempatan kepada manajer untuk menghemat waktu yang digunakan dalam perencanaan pengambilan keputusan, karena situasi yang serupa ditangani dengan cara konsisten yang telah ditentukan sebelumnya. Bentuk utama rencana tetap tersebut antara lain yaitu kebijakan, prosedur, standar, serta peraturan. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Bye-bye.